Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Narendra Gibran. Di sini saya akan membawakan materi tentang penyakit HIV. Di sini apa? Di sini udah ada yang tahu apa itu penyakit HIV? By the way, kalau belum tahu, di sini aku mau ngejelasin tentang sedikit tentang penyakit HIV. HIV bisa disebut juga Human Immunodeficiency Virus. Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dan menginfeksi sel CD4 yang ada di dalam tubuh kita. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, yang rusak, jadi rentan juga tubuh kita untuk diserang berbagai penyakit. Kayak kita bisa, ibaratnya kita pola tidur kita tidak baik, terus pola makan kita tidak teratur, itu banyak juga nanti penyakit-penyakit yang datang ke diri kita. Biasanya HIV kalau yang tidak ditangani secara langsung dan berkembang menjadi kondisi yang sangat parah. Contohnya tuh seperti AIDS. AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itu tuh dimana tahap yang dibilang tuh tahap akhir dari virus HIV. Di tahap ini tuh kayak kemampuan tubuh kita tuh udah benar-benar lemah untuk melawan infeksi, udah benar-benar hilang lah sepenuhnya untuk melawan virus HIV ini. Menurut saya, yang saya baca, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, di Indonesia tuh udah ada 50.000 orang kasus terinfeksi penyakit HIV ini di tahun 2019. Nah, kenapa saya bilang kayak banyak sekali? Karena di tahun itu memang benar-benar banyak sekali, dan mungkin menurut saya ya di tahun sekarang itu kayak mungkin ada lebih berkurang lah, dan sekarang kan teknologi juga semakin canggih, kita juga harus banyak mengedukasi kepada orang-orang sekitar. Biasanya tuh gejalanya kita tertular penyakit HIV itu kayak yang pertama tuh gejalanya ada, ini kayak gejala yang orang-orang biasanya alami lah ya, penderitanya kayak mengalami flu ringan 2-6 minggu setelah keinfeksi sama HIV. Biasanya itu flu disertai sama gejala lain kayak batuk, pilek, mual, terus kayak berkeringat di malam hari. Itu biasanya gejala itu terjadi 1-2 minggu. Dan aku mau ngasih tahu beberapa faktor yang penderita virus HIV ini. Yang pertama tuh faktornya tuh kita tuh kayak berhubungan seksual di luar nikah, suka kayak ganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat pengaman. Ya sebaiknya jangan kita lakuin ya guys ya, kalau sebelum kita sebelum kita halal atau mempunyai pasangan yang sah. Yang kedua tuh biasanya menggunakan jarum suntik. Nah, itu bisa dilakukan oleh para narkoba, kayak dia menyuntikkan dirinya dengan satu jarum terus disuntikin ke temannya lagi. Nah, itu bisa menyebabkan penularan penyakit HIV. Terus yang ketiga tuh melakukan kontrak kayak pekerjaan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman yang cukup. Biasanya itu kayak dilakukan oleh para medis ya. Sekarang kan medis tuh kayak lebih safety lah dalam melakukan hal yang sangat sensitif. Di sini aku mau ngejelasin tentang pengobatan HIV. Di situ pengobatannya tuh HIV diberi kayak semacam terapi ARV namanya. ARV itu bisa disebut kayak antiretroviral yang bekerja untuk mencegah virus bertambah yang ada di dalam tubuh kita, biar dia tuh
nggak menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, di sini aku mau jelasin juga pencegahannya. Pencegahannya itu yang pertama, kita tuh jangan suka gonta-ganti pasangan. Terus kita juga harus jangan sembarangan, jangan menghindari yang kayak narkoba itu, yang kayak kita nyuntik ke dalam tubuh kita, terus dan lain-lain lah. Kayak mendapatkan kita tuh harus kayak mendapatkan edukasi yang baik, kayak kayak ngelakuin ini tuh kayak kita harus ngehindarin, kayak kita harus tahu kayak efek samping dari kita melakukan hal ini, kayak gitu. Pencegahan yang saya tahu sih seperti itu, selebihnya sih seperti itu. Dan jadi mungkin cukup untuk saya menyampaikan apa itu HIV, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Di sini saya Narendra Gibran, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.